Bagaimana dan apa yang terjadi di 2025 terhadap Bitcoin tentu saja sangat menarik untuk kita simak bersama. Dan di 2025 akan terjadi bull run daripada harga Bitcoin. Tentu saja banyak hal yang akan terjadi di 2025 ini. Saya Lee Jun Sang, founder daripada Crypto Academy, akan men-sharingkan kepada Anda apa saja yang akan terjadi di 2025 dan tentu saja bagaimana Anda bisa meraih keuntungan dari hadirnya Bitcoin bull run di 2025. Saya akan langsung pada kesimpulan bahwa di 2025 ini harga satu Bitcoin akan mencapai di atas 250.000 US dollar. Artinya 2025 harga satu Bitcoin bisa menyentuh angka di atas 4 miliar rupiah, jauh lebih cepat dari banyak prediksi ahli yang lain. Hal pertama yang terjadi di 2025 adalah government FOMO. FOMO adalah fear of missing out. Artinya hal ini belum pernah terjadi dalam dunia Bitcoin sebelumnya, di mana hari ini para pemerintah negara-negara besar sudah mulai melirik dan menganggap bahwa Bitcoin ini bukan sesuatu yang bisa diremehkan, dan mereka tidak mau ketinggalan momentum. Dan ini sedang terjadi ke beberapa negara-negara besar, di mana mereka hari ini sedang berusaha untuk mendapatkan dan mengumpulkan Bitcoin dengan satu strategi khusus untuk negara mereka. Yang kedua yang terjadi 2025 adalah terjadi corporate FOMO. FOMO adalah fear of missing out daripada perusahaan-perusahaan besar yang tentu saja juga sebelumnya belum pernah terjadi di dunia Bitcoin, di mana kita kenal dalam 1-2 tahun terakhir memang ada beberapa perusahaan yang sudah mulai terjun dalam strategi Bitcoin. Namun di 2025 diprediksi akan lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan besar di dunia akan mengikuti perusahaan-perusahaan yang terlebih dahulu melakukan Bitcoin strategi. Hal yang ketiga terjadi adalah ETF akan mengalami double demand. Artinya permintaannya akan menjadi double di 2025 ini. ETF adalah Exchange Traded Fund di Amerika Serikat. Dan Anda mungkin saya yakin sudah tahu semua bahwa Bitcoin sejak awal 2024 sudah diterima di penjualan di ETF. Di 2025 ini tentu saja akan terjadi permintaan double. Kita lihat nanti apa yang terjadi dan apa yang membuat permintaan menjadi double di 2025. Dan yang terakhir yang akan saya sharing kepada Anda, bagaimana prediksi dari para influencer besar dunia terhadap harga sebuah Bitcoin. Jadi tadi saya sudah sampaikan kesimpulan daripada apa yang terjadi di 2025. Namun kita akan lihat detailnya berikut ini. Hal pertama yang ingin saya bahas adalah government FOMO yang terjadi di dunia hari ini, yaitu Bitcoin Strategic Reserve, di mana para pemerintah negara-negara besar di dunia, terutama Amerika Serikat, Rusia, dan juga China, mereka sudah mulai berpikir untuk mencadangkan devisa negara mereka ke dalam bentuk Bitcoin. Tentu saja ini tidak bisa dianggap remeh, karena tentu saja gerakan besar mereka ini akan diikuti oleh negara-negara kecil lainnya. Yang pertama yang akan kita lihat adalah bagaimana langkah Amerika Serikat sejak Donald Trump dipilih menjadi Presiden Amerika Serikat dan di Januari ini akan dilantik. Tentu saja Anda sudah dengar semua dan Anda bisa cari sumbernya bahwa Donald Trump dan pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini bukan Federal Reserve, mereka berencana akan membeli 200.000 Bitcoin selama 5 tahun masa pemerintahan Donald Trump. Totalnya adalah 1 juta Bitcoin dalam 5 tahun ke depan. Tentu saja ini akan berdampak sangat besar sekali terhadap strategi negara lain, karena Amerika adalah tolak ukur negara lain. Jadi langkah ini akan membuat harga Bitcoin di 2025 sesuai dengan prediksi yang tadi. Ini langkah penting yang pertama dan inilah yang terjadi pertama yang membuat negara-negara lainnya mengikuti cara kerja Amerika. Yang kedua yang terjadi adalah Presiden Rusia dan pemerintahan Rusia akhirnya mau tidak mau melegalkan Bitcoin sebagai alat transaksi internasional mereka. Karena sejak perang dengan Ukraina, tentu saja negara-negara lain, musuh daripada Rusia, itu menentang penggunaan rubel Rusia di negara mereka. Oleh sebab itu Rusia tidak punya pilihan lain, di mana Anda mungkin semua sudah tahu bahwa sebelumnya Rusia dan pemerintahan Rusia melarang penggunaan Bitcoin di negaranya maupun secara internasional oleh bank dan juga oleh perusahaan-perusahaan Rusia. Namun kali ini Presiden Rusia Putin sudah mengumumkan satu hal penting, bahwa hari ini mereka melegalkan Bitcoin sebagai alat transaksi internasional, yang tentu saja ini akan merubah peta perpolitikan Bitcoin di dunia, di mana hal ini juga mengarah kepada arah daripada Presiden dan pemerintah Rusia untuk menyiapkan Bitcoin sebagai bagian daripada strategic reserve mereka.
Dan sekali lagi, Rusia adalah negara besar kedua setelah Amerika Serikat. Dan tentu saja langkah ini menjadi sangat strategis. Dan bisa saja ini akan diikuti oleh banyak sekali negara-negara lainnya. Dan satu negara lagi yang mengejutkan kita semua adalah pemerintah Cina. Presiden Cina mengatakan bahwa hari ini Bitcoin, ya sejak November 2024, Bitcoin sudah dilegalkan sebagai aset seperti properti di Cina. Karena Anda mungkin sudah tahu semuanya, bahwa sebelumnya negara Cina itu betul-betul melarang Bitcoin 100% di negaranya. Walaupun kita tahu bahwa negara Cina sebenarnya sudah menyimpan ribuan Bitcoin, tapi rakyatnya betul-betul dilarang untuk menyimpan, untuk berinvestasi, melakukan trading, apalagi menggunakannya sebagai alat pembayaran di China dengan menggunakan Bitcoin. Dan di 2024 akhir ini ternyata ada satu gebrakan besar yang dibuat oleh pemerintahan Cina, bahwa mereka akhirnya menetapkan satu kesepakatan untuk negara mereka bahwa Bitcoin sudah dilegalkan sebagai aset seperti properti. Dan tentu saja ini adalah sebuah perubahan besar yang terjadi di negara Cina. Dan ini akan dilihat oleh dunia dan negara-negara lain. Dan tentu saja ini akan membuat negara-negara dan pemerintahan lain itu akan ikut mengalami yang namanya FOMO atau Fear of Missing Out. Mereka akan mengikuti strategi-strategi negara besar ini untuk menjadikan Bitcoin sebagai strategic reserve mereka. Artinya sebagai cadangan untuk devisa mereka dan cadangan ketika terjadi krisis di negara mereka dalam bentuk Bitcoin. Namun sekali lagi, sahabat Crypto Academy, tentu saja semua itu masih bisa bergeser. Bukanlah sesuatu yang pasti. Karena kita tahu semua, politik cepat sekali berubah. Oleh sebab itu kita akan coba membuat yang namanya Bitcoin Game Theory, di mana kita lihat beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Anda bisa lihat di baris paling atas adalah apabila Amerika mengadopsi Bitcoin. Di baris yang bawah adalah apabila Amerika tidak betul-betul mengadopsi Bitcoin seperti apa kata Donald Trump. Kita lihat yang baris pertama dulu, yang di atas. Kita lihat apabila Amerika betul-betul mengadopsi Bitcoin seperti apa yang dikatakan Donald Trump. Ya, dan kita akan lihat bahwa negara-negara lain seperti Rusia dan Cina juga mengikuti cara Amerika, yaitu mereka mengadopsi Bitcoin secara standar. Jika mereka lakukan itu dan Amerika lakukan itu, tentu saja Amerika, Rusia, Cina, dan negara lain yang mengikuti cara ini tentu saja akan mengalami kemenangan di 2025. Dan Bitcoin juga akan tetap menang. Artinya dari sisi value meningkat, ya. Kemudian kita lihat yang kedua, di kolom kedua. Ketika Amerika mengadopsi Bitcoin, namun tidak diikuti oleh Rusia dan Cina. Mereka tidak mau mengikuti cara Amerika. Tentu saja yang terjadi adalah Amerika akan menang. Ya, karena mereka mengadopsi Bitcoin. Dan Cina atau Rusia atau negara lain yang tidak mengikuti tentu saja akan kalah. Namun satu hal Anda harus lihat, bahwa Bitcoin akan tetap menang. Ya, karena sekali lagi, mereka sebelumnya pemerintah ini belum pernah ada dalam permainan Bitcoin dalam 1-2 tahun kebelakangan. Mereka baru ada dalam Bitcoin Game Theory dan dalam era government FOMO ini baru ada di era-era ini. Sehingga tidak ada mereka pun sebenarnya Bitcoin sudah mengalami lonjakan value yang luar biasa. Oleh sebab itu ketika Amerika melakukannya namun tidak diadopsi oleh negara lain, maka Amerika yang menang. Bitcoin akan tetap menang. Yang kedua, kita lihat baris kedua. Bagaimana jika seandainya Amerika ternyata berbalik omongannya? Dia tidak mengadopsi Bitcoin seperti apa kata Donald Trump. Ya, dan tentu saja kita lihat juga dengan negara lain. Ternyata Amerika tidak melakukan hal yang dikatakannya. Tapi Rusia dan Cina sebaliknya. Mereka mengadopsi Bitcoin secara standar. Tentu saja yang terjadi adalah Amerika Serikat akan kalah. Namun Rusia dan Cina dan negara lain yang mengikuti akan menang. Dan Bitcoin akan tetap menang. Ya, dan yang berikutnya adalah kalau Amerika tidak adopsi Bitcoin, Rusia dan Cina dan negara lain juga tidak adopsi Bitcoin, maka Amerika, Cina, Rusia dan negara yang tidak adopsi Bitcoin akan tetap kalah. Kenapa? Karena semua negaranya akan jatuh lebih dalam ke dalam hutang yang lebih dalam. Kenapa? Karena mereka akan dipaksa untuk terus mencetak uang. Dan kita tahu bersama mencetak uang itu akan membuat terjadinya inflasi besar-besaran. Ya, dan itu menyebabkan krisis dunia. Dan saat itu terjadi, Bitcoin akan tetap menang. Jadi inilah Bitcoin Game Theory yang berkenaan dengan government FOMO. Artinya dalam kondisi apapun, ya, Bitcoin akan tetap menang. Anda bisa lihat inilah dahsyatnya daripada Bitcoin. Berikutnya, sahabat Crypto Academy, kita akan bahas mengenai corporate FOMO.
Corporate FOMO sekali lagi adalah fear of missing out yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa dunia. Dan sekali lagi dalam 2-3 tahun belakangan, ini belum pernah ada di dunia pertumbuhan Bitcoin di dunia. Namun hari ini, perusahaan-perusahaan besar sudah mulai melakukan yang namanya Bitcoin Treasury Strategic. Di mana Bitcoin Treasury Strategic artinya mereka mengumpulkan kekayaan mereka dalam bentuk Bitcoin. Bahkan mengalihkan kekayaan mereka ke dalam bentuk Bitcoin. Tujuannya apa? Tujuannya akan mendapatkan kepercayaan di market. Agar saham mereka bertumbuh dengan pesat. Dan tentu saja untuk melipat gandakan aset perusahaan di masa depan. Dan tentu saja hari ini kita akan lihat satu contoh. Satu perusahaan besar raksasa dunia yang sudah betul-betul 100% melakukan Bitcoin Treasury Strategic. Yaitu namanya MicroStrategy. Sebuah perusahaan IT besar dunia. Di belakangnya ada CEO yang namanya Michael Saylor. MicroStrategy adalah perusahaan publik yang sudah dijual sahamnya di bursa di Amerika Serikat, ya, di mana keputusan untuk melakukan Bitcoin Strategic itu sudah diputuskan oleh para pemegang saham secara bulat. Artinya mereka sudah setuju sebagian daripada aset perusahaan dialihkan dalam bentuk Bitcoin. Dan mereka terus membeli Bitcoin sejak tahun 2020. Di mana hari ini total Bitcoin yang mereka sudah miliki sudah mencapai 446.400 Bitcoin, bayangkan. Di mana rata-rata harga belinya kurang lebih sekitar 1 miliaran. Dan total nilai Bitcoin yang sudah mereka alokasikan hari ini yaitu sekitar 450 triliun rupiah. Ya, tentu saja angka yang tidak sedikit. Dan artinya perusahaan ini tidak main-main dalam melakukan Bitcoin Treasury Strategic. Dan mungkin Anda bisa lihat di sosial media dan dimanapun, Michael Saylor sebagai CEO-nya selalu menyampaikan mengapa dan apa strategi ini dan mengapa perusahaan ini melakukannya. Dan kita lihat bersama dengan langkah yang diambil oleh MicroStrategy. Dan ini akan terus dilakukan karena Michael Saylor tidak berhenti sampai hari ini membeli Bitcoin. Bahkan kemarin di akhir tahun 2024 menjelang tahun baru, mereka membeli Bitcoin dalam jumlah banyak sekali. Ya, dan tentu saja Anda bisa lihat bahwa itu adalah gambar grafik daripada grafik MSTR. Grafik harga saham daripada MicroStrategy. Sejak 2020 sampai hari ini Anda bisa lihat. Dalam perjalanannya harga saham MicroStrategy itu mengalami harga paling tinggi dalam perjalanannya. Dan saat ini berada dalam harga puncak. Bahkan pertumbuhan saham daripada MicroStrategy mengalahkan pertumbuhan saham daripada Nvidia, Microsoft, Amazon, dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka sekali lagi menerapkan Bitcoin Treasury Strategic. Pasar atau market itu terus terang menilai langkah ini adalah sebuah langkah yang sangat tepat untuk masa depan. Karena terbukti memang bahwa Bitcoin ini bisa melipat gandakan aset perusahaan mereka dalam waktu cepat. Dan ini sedang terjadi hari ini. Lalu sekali lagi sahabat Crypto Academy, kita akan coba bagaimana melihat Bitcoin game teori ketika MicroStrategy misalnya melakukan pembelian Bitcoin terus-menerus atau mereka stop membeli Bitcoin, mereka tidak melakukannya lagi. Di baris paling atas adalah satu skenario di mana seandainya MicroStrategy terus membeli Bitcoin seperti hari ini. Sementara di skenario bawah adalah dia cukup tidak membeli Bitcoin lagi. Artinya berhenti membeli Bitcoin, ya. Kita lihat yang atas, yang pertama. Ketika MicroStrategy beli Bitcoin terus-menerus dan diikuti perusahaan-perusahaan lain, maka semuanya akan menang. Dan Bitcoin akan menang, ya. Namun ketika perusahaan-perusahaan lain tidak mengikuti cara kerja MicroStrategy, tentu saja hanya MicroStrategy yang menang. Perusahaan-perusahaan lain akan kalah, ya kan? Dan Bitcoin akan menang juga, ya. Nah, kita lihat skenario yang bawah. Seandainya MicroStrategy stop membeli Bitcoin, mereka tidak lagi membeli Bitcoin, cukup dengan Bitcoin yang mereka miliki saat ini. Maka yang terjadi adalah MicroStrategy akan kehilangan opportunity, kehilangan kesempatan. Sementara perusahaan lain akan mendapatkan momentumnya dan Bitcoin tetap menang, ya. Nah, yang ketiga adalah seandainya perusahaan lain juga tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh MicroStrategy, maka MicroStrategy dan perusahaan lain akan kalah. Namun Anda lihat, Bitcoin akan tetap menang, ya. Kenapa? Karena kita lihat dalam perjalanan sejarah pertumbuhan Bitcoin 15 tahun terakhir. Dalam 3 tahun terakhir itu tidak pernah ada terjadi yang namanya corporate FOMO. Di mana sebelumnya para pembeli Bitcoin adalah kalangan pribadi, individu, kalangan retail.
Belum pernah ada dalam 3 tahun, 4 tahun ke belakang, itu perusahaan besar yang sudah terdaftar di bursa memutuskan untuk membeli Bitcoin, itu belum ada. Ya, jadi corporate FOMO ini terjadi baru-baru ini. Dan sekali lagi, banyak hal yang bisa terjadi di 2025. Namun kalau kita lihat arahnya adalah MicroStrategy akan terus membeli Bitcoin dan akan diikuti oleh banyak sekali perusahaan-perusahaan lain. Lalu sahabat Crypto Academy, hal ketiga yang terjadi di 2025 adalah exchange trade fund terhadap Bitcoin akan menjadi double demand. Permintaannya akan double di 2025. Saya ingin ceritakan secara sederhana dulu bagi Anda yang mungkin belum paham apa itu Bitcoin ETF. Bitcoin ETF adalah khusus semacam reksadana yang berbasis kepada komoditas yang namanya Bitcoin. Di mana ini baru ada di Amerika, di bursa Amerika di awal 2024. Artinya sebelumnya Bitcoin belum pernah diperdagangkan di bursa dalam bentuk reksadana seperti ini. Reksadana seperti ini sebagai gampangannya adalah, kita tahu banyak sekali orang yang belum kenal dunia aset digital seperti Bitcoin. Banyak dari mereka yang belum berani terjun memiliki Bitcoin secara langsung, secara pribadi. Ya, karena urusan wallet yang mungkin exchanger yang mungkin mereka belum paham. Oleh sebab itu banyak sekali kalangan investor konvensional yang memang mereka ingin sekali berinvestasi Bitcoin, tapi mereka tidak berani melakukannya. Oleh sebab itu dengan adanya Bitcoin ETF ini tentu saja membantu mereka. Artinya mereka tidak perlu memiliki secara langsung Bitcoin tersebut. Mereka tinggal mempercayakan kepada manajer investasi. Mereka membeli sebuah produk reksadana dengan basic adalah Bitcoin ETF, di mana mereka akan mendapatkan bagi hasil yang tentunya mengacu kepada harga Bitcoin itu sendiri, namun dijamin oleh manajer investasi tertentu. Sehingga mereka pegang sebuah kertas, sebuah kontrak, di mana yang menunjukkan kepemilikan mereka terhadap Bitcoin. Tapi mereka sendiri tidak punya kuasa penuh terhadap Bitcoin itu, karena mereka tidak betul-betul memilikinya. Mereka hanya memiliki kontrak bahwa mereka memiliki Bitcoin melalui yang namanya manajer investasi. Gampangannya adalah ini sangat disukai oleh orang-orang yang konvensional, yang takut untuk berinvestasi Bitcoin hari ini. Namun banyak orang konvensional yang punya uang yang ingin berinvestasi Bitcoin. Jadi akhirnya Bitcoin ETF ini bisa membantu mereka. Dan hari ini sudah ada sekitar 11 perusahaan manajer aset manajemen yang sudah menyediakan produk Bitcoin ETF di Amerika Serikat. Ya, satu contoh seperti Fidelity atau mungkin Grayscale, ya, dan juga BlackRock dan sebagainya. Dan mereka sudah memiliki klien yang luar biasa, ya. Di mana hari ini, saat ini terjadi di mana pembelian daripada Bitcoin ETF ini itu hanya melalui uang fiat, kemudian ditukarkan menjadi Bitcoin, dan ketika dilakukan withdrawal atau penarikan keuntungan, maka mereka harus mengubah Bitcoin mereka menjadi uang fiat. Ya, selama ini belum pernah terjadi di mana penarikannya itu tetap dalam bentuk Bitcoin. Belum pernah terjadi dalam Bitcoin ETF. Jadi artinya untuk bisa memiliki Bitcoin ETF, maka investor harus menukarkan uang fiat mereka, misalnya US dollar, ke dalam bentuk Bitcoin. Dan ketika mereka mau mencairkan keuntungan, atau misalnya kontraknya sudah selesai, maka mereka melakukan penarikan atau withdrawal. Dan mereka harus pada saat kontrak selesai mengubah Bitcoin mereka menjadi uang fiat, contohnya US dollar. Baru dalam bentuk seperti itu saja. Lalu apa yang akan terjadi di 2025? Kenapa ETF ini akan membuat dan akan terjadi double demand di 2025? Karena sesuai dengan rencana Bitcoin ETF di akhir 2025, maka deposit dan withdrawal itu bisa dalam bentuk Bitcoin. Tadi Anda mungkin masih ingat bahwa semua deposit dan withdrawal itu harus dalam bentuk uang fiat. Artinya ketika mereka deposit harus dengan uang fiat yang kemudian diubah oleh manajer investasi menjadi bentuk Bitcoin. Dan ketika mereka withdrawal harus Bitcoinnya diubah menjadi uang fiat untuk bisa diambil ke rekening daripada investor. Namun di akhir 2025, maka semua deposit dan withdrawal memungkinkan dalam bentuk Bitcoin. Artinya mereka yang sudah punya Bitcoin hari ini, mereka tidak perlu mengubah uang Bitcoin mereka menjadi uang fiat dulu, baru mereka membeli Bitcoin ETF. Mereka bisa melakukan deposit dalam bentuk Bitcoin, dan mereka bisa membeli produk Bitcoin ETF. Demikian juga sebaliknya, ketika mereka melakukan withdrawal, mereka tidak perlu mengubah Bitcoin mereka ke dalam bentuk uang fiat, misalnya US dollar. Jadi mereka bisa withdrawal dalam bentuk Bitcoin, tetap dalam bentuk Bitcoin. Tentu saja ini akan membuat terjadinya double demand, di mana artinya mereka yang bisa memiliki atau membeli Bitcoin ETF bukan saja dari kalangan konvensional,
Tapi justru para mereka yang memang sudah menyimpan Bitcoin sebelumnya pun mereka akan bisa untuk bisa mendapatkan yang namanya Bitcoin ETF. Nah, demikian juga ketika kalangan konvensional, ketika mereka bisa withdrawal dalam bentuk Bitcoin, mereka tetap punya opsi untuk tetap menyimpan Bitcoin dalam bentuk Bitcoin, bukan dalam bentuk uang fiat. Tentu saja ini akan menambah jumlah Bitcoin di market yang tidak dijadikan rupiah. Dan sekali lagi, Anda mungkin tahu ini dampaknya kepada harganya. Oleh sebab itu, Bitwise, salah satu manajer investasi besar di Amerika Serikat yang juga memiliki produk Bitcoin ETF, itu meramalkan di 2025 dengan adanya double demand ini, satu Bitcoin bisa menyentuh di atas 200.000 US dollar. Ya, tentu saja ini sangat luar biasa sekali. Dan inilah prediksi di 2025, di mana salah satu penyebab daripada harga yang melonjak adalah double demand daripada ETF. Lalu yang keempat, sahabat Crypto Academy, kita akan bahas apa yang menjadi prediksi dari para influencer dunia yang sangat dipercaya di bidang ekonomi. Yang pertama, kita akan bahas mengenai Tom Lee. Tom Lee adalah Head of Research daripada Fundstrat Capital dan juga CEO daripada Fundstrat Capital. Anda bisa cari beritanya di Google ya. Tom Lee adalah seorang yang sangat terkenal dengan prediksi-prediksinya juga sudah sangat tepat. Dan beliau memprediksi bahwa di 2025 ini harga Bitcoin bisa menyentuh harga di atas 250.000 US dollar. Namun dia juga mengatakan bahwa dengan adanya Bitcoin ETF, maka ada satu kemungkinan terjadi penurunan harga yang cukup dalam di 2025. Jadi Anda jangan kaget dengan adanya penurunan harga yang cukup dalam, karena itu akan biasa terjadi di 2025. Fluktuasinya akan sangat lebih dalam dibandingkan sebelumnya. Kenapa? Karena investor Bitcoin sekali lagi hari ini bukanlah individu lagi, tapi sudah bicara mengenai perusahaan besar, bicara mengenai negara. Ya, jadi bisa saja mereka ketika menjual Bitcoin mereka dalam jumlah cukup besar, terjadi koreksi harga yang cukup dalam di 2025. Namun Tom Lee mengatakan bahwa akan tembus harga di atas 250.000 US dollar. Oleh sebab itu, Tom Lee juga mengatakan bahwa jika Anda memang memutuskan berinvestasi Bitcoin hari ini, jangan dilihat dalam jangka pendek. Anda harus berinvestasi Bitcoin minimal 3-4 tahun ke depan. Lalu sahabat Crypto Academy, influencer kedua yang memprediksi harga Bitcoin di 2025 bisa tembus harga yang fantastis adalah Robert T. Kiyosaki. Anda mungkin tahu bahwa Robert T. Kiyosaki adalah pengarang buku terkenal Rich Dad Poor Dad, ya, The Cash Flow Quadrant dan sebagainya. Ya, Robert Kiyosaki meramalkan bahwa di 2025 harga Bitcoin bisa di atas 350.000 US dollar. Kalau kita rupiahkan berarti di atas 5,7 miliar di 2025. Tentu saja ini tidak sebuah prediksi yang tidak berdasar, karena Robert Kiyosaki tentu saja adalah seorang ekonom dunia, seorang praktisi di bidang investasi. Dan Anda bisa lihat bahwa beberapa sentuhan prediksi mereka, sentuhan Robert, itu cukup mengena di tahun-tahun atau di masa lalu. Ya, inilah dua prediksi dahsyat mengenai harga Bitcoin di 2025 dan tentu saja didasarkan daripada 3 hal di atas tadi. Yaitu apa? Government FOMO, kemudian corporate FOMO, dan yang ketiga adalah adanya ETF. Jadi yang terpenting sahabat Crypto Academy, bagaimana Anda bisa memenangkan 2025? Bagaimana Anda bisa mendapatkan keuntungan dari semua informasi yang saya berikan tadi? Ada 3 hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, Anda melakukan yang namanya DCA Bitcoin. DCA adalah Dollar Cost Averaging. Artinya Anda bisa membeli Bitcoin terus-menerus dengan uang Anda. Berapapun, dimanapun harganya, harga tinggi, harga rendah, Anda beli saja terus Bitcoin untuk tetap bisa memiliki yang namanya Bitcoin. Itu cara pertama yang bisa Anda lakukan. Cara kedua yang Anda bisa lakukan, Anda langsung beli Bitcoin dengan sejumlah uang Anda hari ini. Anda simpan Bitcoin Anda dan Anda tunggu nanti harganya. Ketika harganya menyentuh harga yang Anda inginkan, Anda jual. Itu cara kedua yang Anda bisa lakukan, ya. Namun sekali lagi, hal pertama dan yang kedua, bisa saja Anda akan sangat berpengaruh terhadap fluktuasinya harga. Ya, ketika harganya naik, Anda bisa saja tergoda untuk menjualnya, padahal belum sampai pada harga yang Anda inginkan. Demikian sebaliknya, ketika harganya turun, bisa saja Anda tergoda untuk menjualnya. Karena inilah faktor mental yang sering terjadi kepada orang yang melakukan yang namanya dollar cost averaging dan juga yang melakukan buy Bitcoin atau membeli Bitcoin.
Lalu, sahabat Crypto Academy, ada hal ketiga yang juga Anda bisa lakukan untuk memenangkan 2025, yaitu Anda bisa mulai melakukan penambangan Bitcoin hari ini, atau mining Bitcoin. Dengan melakukan mining Bitcoin, Anda akan mendapatkan Bitcoin setiap hari sampai waktu yang Anda inginkan. Di mana mining Bitcoin, tentu saja Anda bisa mendapatkan Bitcoin lebih banyak dibandingkan Anda membeli Bitcoin, baik dengan cara DCA maupun Anda langsung membeli Bitcoin di market hari ini. Kenapa? Karena dengan penambangan Bitcoin, secara rata-rata, Anda itu bisa mendapatkan 3,7 kali lipat jumlah Bitcoin yang lebih banyak dengan uang yang sama di nomor 1 dan nomor 2. Itulah luar biasanya mining Bitcoin. Karena Anda mendapatkan Bitcoin bukan dari stok Bitcoin yang ada di market. Tapi Anda mendapatkan Bitcoin langsung dari sumbernya, di mana dari stok supply-nya yang belum keluar. Itu sumber daripada penambangan Bitcoin. Jadi sahabat Crypto Academy sekalian, yang terpenting adalah Anda mau punya berapa Bitcoin di masa depan. Ya, karena ketika Anda punya 0,1 Bitcoin misalnya, dengan asumsi yang tadi, maka aset value Anda bertambah 30.000 US dollar. Kalau Anda misalnya punya 1 Bitcoin saja, aset value Anda bisa bertambah 300.000 US dollar. Ketika Anda punya 3 Bitcoin, maka aset value Anda akan bertambah 900.000 US dollar. Dan ketika Anda punya 10 Bitcoin, maka aset value Anda sudah menjadi 3 juta dolar. Pertanyaan pentingnya adalah, Anda mau perlipat gandaan aset kekayaan Anda mau berapa banyak? Anda yang tentukan pilihannya. Satu hal yang ingin saya ingatkan kepada Anda, sahabat Crypto Academy, ketika Anda memutuskan untuk berinvestasi Bitcoin hari ini, baik dengan cara DCA, buy Bitcoin atau mining Bitcoin, Anda harus pahami grafik harga daripada sebuah Bitcoin. Anda jangan berpikir untuk berinvestasi jangka pendek. Saya sarankan kalau Anda berinvestasi Bitcoin minimal 3 tahun berturut-turut. Kenapa? Karena dalam histori perjalanan harga Bitcoin Anda bisa lihat, kalau Anda simpan minimum 3 tahun berturut-turut, Anda tidak akan pernah mengalami kerugian. Anda bisa lihat perjalanan Bitcoin dari 2010 hingga hari ini 2024. Selalu trennya adalah naik. Namun dalam perjalanannya selalu ada penurunan yang warna merah. Yang warna merah adalah terjadi penurunan yang cukup dalam. Di mana pada saat penurunan cukup dalam, tentu saja itu akan memusingkan kalau Anda menjadi trader. Ya, artinya Anda membeli di harga mahal dan Anda jual di harga murah, tentu saja Anda mengalami kerugian. Namun kalau Anda tahan sampai 3 tahun minimal berturut-turut, Anda tidak akan pernah rugi dimanapun titik Anda mendapatkan Bitcoinnya. Dan tentu saja kalau Anda bertahan 3 tahun lebih, bahkan 4 tahun, ya, karena dalam proses Bitcoin itu ada suatu proses yang namanya halving. Dan halving ini secara faktual sudah menunjukkan bahwa setiap 4 tahun proses halving terjadi perlipat gandaan harga Bitcoin yang begitu luar biasa. Anda bisa lihat dari 2010 ke 2012 saat halving pertama, harga Bitcoin meningkat 45 kali lipat. Di halving kedua 2016, harga Bitcoin meningkat 71 kali lipat. Di 2020 halving ketiga harga Bitcoin 29 kali lipat peningkatannya. 2024 peningkatannya 2,4 kali lipat. Nah, bagaimana dengan 2028? Adalah halving berikutnya yang diprediksi akan terjadi di April atau Mei 2028. Tentu saja berdasarkan histori masa lalu, maka akan terjadi peningkatan lagi harga Bitcoin berlipat-lipat kali. Ya kan? Kenapa? Karena supply-nya terbatas hanya 21 juta. Dan mendapatkan Bitcoin akan makin susah dari penambangan. Faktor supply and demand, hukum inilah yang membuat harga Bitcoin itu makin mahal. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Anda bisa lihat. Caranya adalah Anda kalau mau berinvestasi Bitcoin, sekali lagi ya, jangan jangka pendek. Anda lihat minimal 3 tahun, 4 tahun, Anda akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Perlipat gandaan aset yang luar biasa. Sahabat Crypto Academy, saya mau contohkan satu hal terakhir. Bagi Anda misalnya Anda mau punya 1 Bitcoin dalam 4 tahun ke depan. Kita lihat saja kalau 1 Bitcoin dibagi 1400 hari, kurang lebih 4 tahun ke depan. Itu berarti Anda kalau mau dari penambangan, Anda itu harus mengumpulkan 0,00071 Bitcoin setiap hari dari penambangan. Dan kenapa hari ini saya menyarankan Anda melakukan penambangan Bitcoin? Karena sekali lagi, kalau Anda melakukan penambangan hari ini, Anda akan mendapatkan Bitcoin 3,7 kali lipat lebih banyak dibandingkan kalau Anda beli Bitcoin dengan cara DCA atau Anda langsung beli di market. Ya, oleh sebab itu saya menyarankan Anda untuk bisa memulai penambangan Bitcoin hari ini. Ya,
Dan yang kalau Anda lihat, kalau Anda mau punya 1 Bitcoin 4 tahun lagi, berarti Anda harus punya 0,00071 Bitcoin setiap harinya. Berdasarkan tingkat kesulitan penambangan hari ini, kalau Anda mau mendapatkan 0,0071 Bitcoin setiap hari, maka Anda harus punya kapasitas mesin penambangan dengan kapasitas 2100 terahash. Di mana kapasitas mesin penambangan 2100 terahash itu Anda bisa dapatkan dengan 2 cara. Cara pertama adalah Anda bisa beli mesinnya di market, di pasar Anda bisa beli. Di mana mesin dengan kapasitas 2100 terahash itu harganya bisa tembus 2,6 miliar. Ya, dan tentu saja tidak cukup atau selesai sampai di situ. Anda harus mengurus operasional mesin. Anda harus menyiapkan kelistrikannya dan maintenance-nya dan sebagainya. Ya, dan kita tahu bersama banyak orang yang akhirnya tidak berhasil menambang Bitcoin secara kontinu karena mereka tidak mampu mengelola biaya listrik dan maintenance-nya. Ya, sehingga akhirnya tutup, ya. Nah, kemudian cara kedua yang Anda bisa lakukan adalah Anda bisa nyewa mesin. Menyewa mesin atau saya sebut sebagai Anda bisa menyewa hash power daripada sebuah perusahaan. Di mana Anda bisa sewa mesin yang kapasitasnya sama yaitu 2100 terahash. Di mana Anda bisa cukup dengan uang sekitar 582 juta. Anda bisa mendapatkan sebuah mesin kapasitas 2100 terahash. Dan Anda bisa mendapatkan Bitcoin selama 4 tahun penuh. Ya, selama sekitar 1400 hari. Ya, jadi ini adalah 2 pilihan cara Anda menambang Bitcoin hari ini. Dan saya yakin Anda pasti memilih cara yang kedua, yaitu sewa mesin. Karena Anda tidak perlu ngurusin semuanya, Anda tinggal terima beres. Jadi sahabat Crypto Academy, Anda silahkan menambang Bitcoin bersama iMine. iMine adalah sebuah perusahaan cloud mining yang didukung oleh perusahaan besar yaitu Minebase. Di mana mereka menyediakan aplikasi penambangan tanpa Anda perlu mengurusin semua mesin. Anda tinggal sewa mesin selama 4 tahun. Ya, dan iMine menggunakan green energy mining, di mana semua lokasi penambangan mereka tidak menggunakan batu bara, tidak menggunakan minyak bumi. Mereka menggunakan gas bumi dan juga tenaga air untuk pembangkit listrik, sehingga tidak menimbulkan polusi udara dan gas buang. Yang kedua, Anda mendapatkan instant payout. Setiap hari Anda akan mendapatkan Bitcoin masuk ke wallet Anda. Dan Anda bisa lakukan withdrawal secara fleksibel ke wallet manapun yang ada di muka bumi ini. Ya, dan yang ketiga, mereka menggunakan yang namanya intelligent mining. Di mana intelligent mining ini artinya itu mereka betul-betul menggunakan teknologi tinggi, baik dari sisi mesin, dari segi peralatan dan infrastruktur penambangannya. Dan yang ketiga berikutnya, mereka menggunakan konsep international mining. Mereka memiliki beberapa lokasi penambangan di Kazakhstan, di Latam Argentina, kemudian di Dallas di Texas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengantisipasi resiko di sebuah negara. Dan yang terakhir, mereka menerapkan yang namanya interactive mining. Artinya Anda bisa melakukan penambahan mesin Anda setiap saat Anda inginkan. Dan Anda bisa memiliki waktu sewa yang fleksibel, ya, sesuai dengan jumlah mesin yang Anda sewa dan Anda miliki. Ya, jadi silahkan ya sahabat Crypto Academy, Anda bisa mulai menambang bersama dengan iMine. Ya, bersama video ini di bagian deskripsi saya lampirkan bagaimana penjelasan lebih detail bagaimana Anda bisa memulai penambangan bersama dengan iMine. Sukses untuk Anda, pastikan Anda bisa mendapatkan keuntungan dari bull run daripada Bitcoin di 2025. Dahsyat.